Di video pertama kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 1, yaitu tentang bilangan ya. Tentang bilangan. Dimana submateri yang akan kita bahas kali ini adalah tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Sebelum kita mulai materi, kita cerita dulu apa sih itu bilangan bulat. Apakah bilangannya itu bentuknya bulat atau bilangannya berupa bulat semua? Oke, sekarang perhatikan. Misalnya saya mempunyai sebuah garis bilangan. Oke, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus di sebelah kirinya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Untuk bilangan yang letaknya di sebelah kanan dari 0, di sebelah kanan ini, itu disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri dari 0, itu disebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi kalau di sebelah kanan 0 itu bilangan bulat positif, kalau yang di sebelah kiri itu disebut bilangan bulat negatif. Terus nolnya apa? Karena 0 tidak masuk ke dalam bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif, maka ia punya namanya sendiri, yaitu bilangan 0. Jadi di sebelah kanan 0 itu ada bilangan bulat positif, di sebelah kiri itu ada bilangan bulat negatif, dan di tengah-tengahnya ada bilangan 0. Sekarang untuk jenis bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu disebut dengan bilangan cacah. Ingat ya, kalau bilangan yang dimulai dari 0 itu disebut dengan bilangan cacah. Terus kalau bilangannya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu disebut dengan bilangan asli. Jadi kalau dimulai dari 0 disebut bilangan cacah, dimulai dari 1 disebut bilangan asli. Jadi apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan 0, bilangan cacah, dan termasuk tadi bilangan asli juga. Itu semuanya disebut dengan bilangan bulat. Oke, dan di sini paham ya? Oke, sekarang perhatikan pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, itu nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, itu letaknya semakin kecil. Perhatikan sini, misalnya ambil contoh deh, 0 dengan 1 mana yang lebih gede? 1. 1 dengan 2 mana yang lebih gede? 2. 2 dengan 3 mana yang lebih gede? 3. 3 dengan 4 4 dengan 5 Jadi semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Oke, sekarang kalau semakin ke kiri semakin kecil, ambil contoh lagi. Misalnya ini deh, 3 dengan 2 mana yang lebih kecil? 2 dengan 1 1 dengan 0 tentu saja 0 dengan negatif 1 berarti negatif 1 lebih kecil dari 0. Negatif 1 dengan negatif 2 negatif 2. Negatif 2 dengan 3 mana yang lebih kecil? Negatif 3. Jadi semakin ke kiri bilangannya itu semakin kecil, tapi kalau semakin ke kanan bilangannya itu nilainya semakin besar. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu membandingkan dua bilangan bulat.
eh misalnya di sini saya punya contoh. Sini misalnya ada 4 dengan 2. Misal ditanya mana yang lebih besar antara 4 dengan 2. 4 dengan 2 mana yang lebih besar? Tentu saja 4. Karena 4 lebih besar dari 2, maka kita tulis 4 lebih dari 2. 4 lebih dari 2, atau bisa juga ditulis seperti ini. 4 lebih dari simbolnya ini simbolnya lebih dari, ya namanya lebih dari 2. Oke. Sekarang misalnya saya punya contoh lain lagi. Misalnya di sini ada negatif 4 dan 0. Ayo, mana yang lebih besar di antara dua bilangan ini? Biar lebih gampang nentukannya, pertama kita gambar dulu garis bilangannya. Setelah kita gambar garis bilangannya seperti ini, baru kita cari deh letak bilangannya. Ingat, semakin ke kanan bilangannya itu nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri, ini berarti nilainya semakin kecil. Oke, sekarang kita cari di mana letak negatif 4-nya. Negatif 4 ternyata letaknya di sini. Terus nolnya di mana? 0 di sini. Oke, karena negatif 4 letaknya di sini dan 0, sedangkan 0 di sini, berarti negatif 4 itu lebih kecil atau kurang dari 0. Karena semakin ke kiri bilangannya, nilainya semakin kecil. Jadi negatif 4 kurang dari 0, atau kalau disimbolkan itu negatif 4 kurang dari 0. Seperti ini simbol kurang dari. Kalau ini simbol lebih dari, kalau ini namanya simbol kurang dari. Oke, lanjut contoh lain lagi. Misalnya di sini saya punya contoh. Sekarang negatif 6 dengan negatif 2, mana yang lebih besar? Atau mana deh yang lebih kecil di antara dua ini? Pertama-tama ingat, kita gambar dulu garis bilangannya. Kita buat dulu garis bilangannya seperti ini. Lalu kita tentukan letaknya di mana negatif 6, terus di mana negatif 2 letaknya. Ingat ya, negatif 2 ternyata letaknya di sini. Terus negatif 6-nya di mana? Negatif 6-nya di sini. Oke, karena nilai suatu bilangan itu semakin ke kanan semakin besar, sedangkan semakin ke kiri itu semakin kecil, maka dapat kita ketahui bahwa negatif 6 itu kurang dari negatif 2. Atau kalau disimbolkan itu seperti ini ya, negatif 6 ini simbol kurang dari negatif 2. Oke, paham ya sampai sini? Lanjut contoh lain lagi. Misalnya sekarang ini negatif 2 dengan 2 sama 2, yang kiri 2, yang kanan 2. Cuman bedanya yang kiri negatif, yang kanan positif. Gimana tentukannya? Sama seperti cara-cara sebelumnya ya. Kita gambar dulu garis bilangannya. Setelah kita gambar garis bilangannya, kita tentukan letaknya di mana. Negatif 2 letaknya ternyata di sini. Terus 2-nya letaknya di sini. Ingat aturannya, semakin ke kanan nilainya semakin besar, kalau semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Karena negatif 2 letaknya semakin ke kiri, sedangkan 2-nya semakin ke kanan, maka yang besar yang mana? Yang 2. Berarti negatif 2-nya kecil. Jadi dapat dikatakan negatif 2 itu kurang dari 2. Atau kalau disimbolkan negatif 2 itu simbolnya ini kurang dari 2. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut materi selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan bulat. Kalau tadi kita sudah membandingkan
dua bilangan bulat. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat. Kayak mana sih caranya mengurutkan bilangan bulat? Sekarang perhatikan deh contohnya. Misalnya sini ada soal urutkan bilangan berikut dari yang kecil ke yang besar. Ingat, dari yang kecil ke besar. Misalnya yang pertama itu adalah 10, negatif 12, negatif 9, 6, 2, negatif 4, terus negatif 1. Terus contoh yang kedua itu ada negatif 12, 7, negatif 8, negatif 4, negatif 3, 0, dan 2. Gimana sih kita ngurutkannya? Di sini ada positif, ada negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif. Bingung cara ngurutkannya? Gini caranya. Sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Tadi kita ambil contoh yang pertama dulu. Itu ada yang A. Itu bilangannya di sini ada 10, negatif 12, negatif 9, 6, 2, negatif 4, terus negatif 1. Oke. Untuk mengurutkan bilangan bulat itu caranya yang pertama-tama itu ini kan ada bilangan positif, terus ini ada bilangan negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif. Oke, cara yang pertama itu kita pisahkan dulu yang positif dengan positif, yang negatif dengan negatif. Oke, yang bilangan positif apa aja? Kita mulai dari sini dulu. Ini ada 2. Terus ada berapa lagi? Ada 6. Terus apa lagi yang positif? Ada 10. Jadi 2, 6, dan 10 itu disebut bilangan positif. Berarti sekarang kita cari lagi bilangan negatifnya apa aja. Bilangan negatifnya itu ada negatif 1, negatif 1, terus negatif 4. Terus berapa lagi? Negatif 9. Habis itu negatif 12. Oke, masih ada lagi? Enggak ya. Berarti negatif 1, negatif 4, negatif 9, negatif 12 itu disebut bilangan negatif. Sekarang kita udah pisahkan bilangan positifnya, terus bilangan negatifnya. Baru selanjutnya itu kita buat garis bilangannya. Nah, kita buat garis bilangannya. Oke, sekarang kita masukin bilangannya itu ke dalam garis bilangan. Yang positif kita masukin ke positif, yang bilangan negatif kita masukin ke bilangan negatif. Oke, bilangan positifnya ada apa aja? Ada 2, terus ada 6, terus 10. Oke, sekarang bilangan negatifnya ada berapa aja? Ada negatif 1, terus negatif 4. Oke, pinter. Negatif 9, terus negatif 12. Jadi udah kita masukin semuanya ke garis bilangan. Sekarang kita urutin deh. Ingat, semakin ke kanan bilangannya semakin gede nilainya, kalau semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti kalau kita perhatikan dari garis bilangan ini, yang paling kanan itu angka berapa? Angka 10. Kalau yang paling kiri negatif 12. Berarti yang paling gede yang mana? 10. Sedangkan yang paling kecil berarti negatif 12. Ingat, karena semakin ke kanan nilai bilangannya itu semakin besar, sedangkan semakin ke kiri bilangannya itu semakin kecil. Ingat ya. Jadi kalau kita disuruh mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar, itu dimulai dari berapa? Negatif 12, terus negatif 9, terus negatif 4, terus negatif 1, terus 2, 6, dan paling terakhir yang gede itu adalah 10. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, di soal yang kedua ini di sini misalnya saya punya bilangannya sini ada negatif 12, terus 7, terus negatif 8, terus 4, terus negatif 3, terus 0 dan 2. Oke, caranya gimana ngurutkannya dari kecil ke besar?
sama seperti cara sebelumnya, itu kita pisahkan dulu yang bilangan positif dengan bilangan negatifnya. Yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Oke, pertama kita kelompokkan dulu bilangannya. Yang positif, yang negatif. Yang negatif ada negatif 12, negatif 8, terus negatif 3. Oke, ini disebut. Terus yang selanjutnya positifnya ada 7, terus ada 4, terus 2. Jadi yang negatifnya ada negatif 12, negatif 8, negatif 3, terus positifnya ada 7, 4, 2. Sisa apa? Yang ketinggalan ada 0. 0 karena dia bukan negatif atau juga bukan positif, maka dia bilangan sendiri, yaitu bilangan apa tadi? Bilangan 0. Jadi ini negatif, yang 742 itu positif, dan 0 bilangan 0. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang karena sudah kita kelompokkan yang negatif ke negatif, yang positif ke positif, yang bilangan 0 ke 0, sekarang kita buat garis bilangannya. Oke, kita buat garis bilangannya. Terus baru kita tentukan deh letaknya. Pertama-tama kita mulai dari negatif dulu. Di sini ada negatif 12. Terus ada berapa lagi negatif? Bilangan negatifnya ada negatif 8. Habis itu ada negatif 3. Oke. Selanjutnya ke positif. Ada berapa aja bilangannya? Ada 2. Terus 4. Terus 7. Selanjutnya ada 0 yang terakhir ya. Oke, sekarang kita perhatikan garis bilangannya. Yang letaknya paling kiri bilangan apa? Bilangan negatif 2, 12. Yang paling kanan 7. Berarti yang paling kecil yang mana? Yang negatif 12. Sedangkan yang paling besar 7. Karena apa? Karena ingat tadi, semakin ke kanan nilainya semakin besar, kalau ke kiri nilainya semakin kecil. Oke, jadi jawabannya itu adalah, kita urutkan dari yang kecil, 12, negatif 8, negatif 3, terus 0, habis itu 2, 4, dan 7. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita contoh lain lagi deh. Sekarang misalnya di sini ada urutkan bilangan berikut dari yang besar ke yang kecil. Misalnya contoh yang pertama itu ada 3, negatif 5, 1, negatif 10, negatif 11, dengan 7. Terus contoh yang kedua itu ada negatif 2, 4, negatif 7, negatif 1, 6, 8, dan negatif 10. Oke, kita kerjakan contoh yang pertama dulu ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama tadi 3, negatif 5, 1, negatif 10, negatif 11, dan 7. Oke, pertama-tama gimana? Pertama-tama kita kelompokkan dulu yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Oke, yang positif apa aja? Yang positif kita perhatikan ini. Ada 3, 1, 7, 3, 1, 7. Terus negatifnya ada negatif 5, negatif 10, negatif 11. Negatif 5, negatif 10, negatif 11. Jadi yang 3, 1, 7 itu disebut positif, sedangkan sisanya itu disebut negatif. Oke, selanjutnya kita gambar garis bilangannya. Setelah kita gambar garis bilangannya, kita tentukan letaknya. Kita mulai dulu dari positif. Itu ada 3, terus ada 1, terus apalagi tuh 7. Terus bilangan negatifnya ada apa aja? Ada negatif 5, terus negatif 10, terus negatif 11. Oke, sekarang perhatiin bilangan yang paling kiri apa? Ada negatif 11.
Kalau yang paling kanan ada tuh 7. Ingat, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Berarti kalau diurutkan bilangan dari besar ke kecil itu ada apa? Dimulai dari tuh 7. Terus ada 3, terus 1, negatif 5, terus negatif 10, dan terakhir yang paling kecil negatif 11. Jadi jawabannya itu karena disuruh mengurutkan dari yang besar ke kecil, maka jawabannya tadi apa? Dari 7, 3, 1, negatif 5, negatif 10, dan terakhir yang paling kecil negatif 11. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Di sini saya punya bilangannya. Di situ ada negatif 2, terus 4, terus negatif 7, negatif 1, 6, 8, terus yang terakhir negatif 10. Ingat, caranya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, yaitu pertama kita kelompokkan dulu yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Oke, yang positif ada apa aja? Ada 4, terus ada 6, terus ada 8. Oke, 4, 6, 8. Kalau yang negatif ada negatif 2, terus negatif 7, terus negatif 1, terus negatif 10. Jadi kalau ditulis seperti ini ada negatif 1, negatif 2, negatif 7, negatif 10. Oke, jadi yang 4, 6, 8 itu positif, yang negatif 1, negatif 2, negatif 7, dan negatif 10 itu bilangan negatif. Oke, selanjutnya kita buat garis bilangannya. Setelah kita buat garis bilangannya, baru kita tentukan letak dari bilangannya. Oke, yang pertama itu kita mulai dari sini. Kita mulai dari bilangan positif. Di situ ada 4. Terus ada berapa lagi? Ada 6. Pintar. Habis itu ada 8. Oke, mantap. Oke, selanjutnya ke bilangan negatif sekarang. Bilangan negatifnya ada apa aja? Ada negatif 1. Terus ada negatif 2. Pintar. Ada negatif 7. Oke. Dan terakhir ada negatif 10. Oke. Sekarang perhatikan bilangan yang paling kiri apa? Bilangan negatif 10, negatif 10. Yang paling kanan itu ada 8. Jadi yang paling besar yang mana? Yang paling besar ada 8. Yang paling kecil berarti negatif 10. Oke, jadi kalau kita urutkan dari yang besar ke kecil, apa aja? 8, terus 6, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 7, terus negatif 10. Oke, jadi kalau kita disurutkan dari yang besar ke yang kecil, ada 8, 6, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 7, dan negatif 10. Oke, sampai sini paham ya? Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk materi selanjutnya silakan tonton video selanjutnya. Bye bye.